Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprianto dengan NIM 1650018, jurusan Sistem Informasi. Terima kasih sebelumnya untuk dosen pembimbing saya, Ibu Evi Dianti Bintari, yang sudah membimbing skripsi saya. Dan pada saat ini, kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Profil Matching dalam mendukung keputusan kenaikan jabatan. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini, yaitu kemajuan teknologi informasi sangatlah berperan penting dalam pengambilan suatu keputusan, bahkan dapat memungkinkan pengambilan suatu keputusan menjadi mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan sebuah keputusan dalam menaikkan jabatan karyawan di dalam suatu perusahaan tidak bisa terlepas dari proses kemajuan teknologi informasi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk meninjau data seorang karyawan. Sebagai patokan dalam menentukan pemberian jabatan, maka penulis menerapkan metode profil matching, di mana metode ini digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tentang penentuan pemberian suatu jabatan, sehingga pengambil keputusan terhindar dari kesalahan dalam menyeleksi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menentukan kelayakan dalam memilih kepala kerja untuk mengontrol bagian tertentu sangat sulit. Maka dengan bantuan sistem pendukung pengambil keputusan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan berpatokan pada kriteria yang telah ditentukan. Batasan masalah. Objek penelitian pada CV Mitra Nelayan Abadi. Seleksi kenaikan jabatan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Periode seleksi kenaikan jabatan ini tidak dilakukan secara rutin. Kriteria menjadi acuan penilaian untuk kenaikan jabatan yaitu sebagai berikut: kedisiplinan, kemampuan, kepemimpinan, kualitas kerja, dan tanggung jawab. Hasil atau output penelitian berupa penentuan dan perangkingan karyawan dengan berpatokan pada kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga pemberian jabatan bagi seorang karyawan tepat sasaran sesuai dengan data yang akurat. Berikutnya, menghitung akurasi hasil data aktual dari hasil perhitungan profil matching dengan menggunakan metode confusion matrix. Profil matching adalah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Profil matching juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang dapat digunakan pada sistem pendukung keputusan. Proses penelitian kompetensi dilakukan dengan membandingkan antara satu profil nilai dengan beberapa profil nilai kompetensi lainnya, sehingga dapat diketahui hasil dari selisih kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan. Selisih dari kompetensi tersebut disebut gap, di mana gap yang semakin kecil memiliki nilai yang semakin tinggi. Berikut adalah demo program hasil penelitian saya. Ini merupakan form menu utama di program saya. Di dalam form menu utama terdapat data alternatif, data kriteria, data profil, proses perhitungan profil matching, rankingan, dan ada tombol keluar. Berikut data alternatif. Pada form alternatif ini digunakan untuk menginput kode, nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kemudian di dalam form alternatif ini terdapat button simpan, ubah, hapus, dan kembali ke menu utama. Kemudian data kriteria. Di form kriteria ini digunakan untuk menginput nilai alternatif. Di sini saya sudah menginput data alternatif, tinggal
memanggil sesuai dengan kode atau mengklik di kode karyawan, maka dengan otomatis akan muncul data yang telah diinput. Di dalam form kriteria ini terdapat button simpan, ubah, hapus, dan kembali ke menu utama. Kemudian data profil. Pada form profil ini digunakan untuk menginput nilai profil dari masing-masing karyawan. Dan di sini nilai patokan nilai profil pada form profil ini digunakan untuk menginput nilai data profil. Nilai data profil ini yaitu 5. Kemudian di dalam form profil ini terdapat 2 button simpan dan kembali ke menu utama. Kemudian kita masuk dalam perhitungan profil matching. Pada form ini kita dapat menampilkan data yang telah diinput sebelumnya. Di sini merupakan data dari masing-masing subkriteria yang telah diinput beserta kode karyawan. Kemudian ini merupakan ID. Kemudian ini merupakan nilai profil yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 5. Selanjutnya menghitung nilai gap. Pada variabel ini dilakukan proses perhitungan gap antara nilai profil karyawan dan nilai profil jabatan untuk masing-masing subvariabel. Setelah didapatkan nilai gap masing-masing karyawan, maka tiap nilai profil karyawan diberi bobot nilai dengan patokan pada tabel ini. Kemudian menghitung bobot. Dari hasil konversi nilai gap menjadi bobot akan diperoleh nilai bobot untuk setiap karyawan, sehingga tiap karyawan akan memiliki tabel bobot seperti pada tabel ini. Selanjutnya menghitung core faktor, secondary faktor, dan nilai total. Proses ini adalah mengelompokkan variabel ke dalam kelompok core faktor dan secondary faktor. Untuk perhitungan core faktor dapat ditunjukkan dengan rumus nilai core faktor sama dengan sigma nilai core faktor dibagi dengan sigma jumlah item core faktor. Selesai mendapatkan nilai core faktor, maka subvariabel sisanya akan menjadi secondary faktor. Dari hasil perhitungan core faktor dan secondary faktor, perhitungan tiap variabel ini kemudian dihitung nilai total berdasarkan persentase dari core faktor dan secondary faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap karyawan. Kemudian hasil akhir profil matching. Hasil akhir profil matching adalah perangkingan dari kandidat yang diajukan untuk mengisi suatu jabatan tertentu. Kemudian hasil akhir profil matching. Dari hasil profil matching ini didapatkan nilai total masing-masing kriteria, dan dari masing-masing kriteria ini hasil akhir dari profil matching yaitu berupa skor yang didapatkan dari penjumlahan nilai masing-masing nilai total. Kemudian hasil akhir dari profil matching adalah ranking dari kandidat yang diajukan untuk mengisi suatu jabatan. Berikut merupakan ranking karyawan yang akan menduduki suatu jabatan. Dari hasil perangkingan, karyawan dengan kode 801-P-1601 16 menduduki peringkat pertama sebagai kandidat untuk menempati suatu jabatan.
Sekian dari hasil penelitian saya, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.